bukan pada posisi bertaruh atau tidak bertaruh. Oke. Analisis. Kan begitu. Kluivert betul. Pemain hebat belum tentu jadi pelatih hebat, itu sudah menjadi semacam hipotesis gitu loh. Tapi kenapa Patrick Kluivert atau Belanda lah? Karena saya pikir saya bukan dalam posisi saya pro Kluivert nih, poinnya nih. Saya posisi pro pergantian pelatih. Pemecatan pelatih. Kenapa? Pelatih yang sekarang udah cukup luar biasa ya. Berarti kan membawa Garuda. Sekarang namanya kan udah terbuka. Kenapa ada Patrick Kluivert? Karena ada back di sini malah. Bang Effendi gini, kita selama ini melihat sebuah kemasan ini dari bingkainya saja, bahwa ini bingkisan ini bagus. Tapi kita tidak pernah melihat sampai dalamnya. Dan itulah yang dirasakan oleh supporter kita. Melihat bingkainya bagus, dikemas bagus dan sebagainya. Tapi di dalamnya sebenarnya ada masalah yang kemudian menjadi bola api yang semakin membesar. Oke, sahabat-sahabat Garuda, di tengah kegaduhan dan juga beberapa statement yang telah kita terima di media sosial, baik itu media tulis ataupun media baca dan juga media media mendengar dan juga media melihat, bahwa di tengah kejadian yang terjadi, kita tentunya di sebuah fase di mana kita sedang bimbang, di mana sebuah fase kita sedang apakah percaya A, apakah percaya B. Namun percayalah bahwa kita sebagai para penikmat dan juga pecinta dan penonton sejati dari para perjuangan dan juga mendukung sepenuhnya kepada apapun yang dilakukan oleh para penggawa timnas Indonesia dan juga beberapa federasi, lebih khususnya dari kepemimpinan kita saat ini, Ketum PSSI Bapak Erick Thohir. Kita melihatlah seperti yang Bapak Erick Thohir katakan bahwa programnya baik, pelatihnya baik, pemainnya baik, supporternya mendukung, federasinya juga baik, dan segala hal lainnya itu baik ya. Namun di tengah kejadian ini ya, sahabat-sahabat Garuda, di mata kita sosok Erick Thohir untuk yang sedang kecewa atau sedang memang sudah termakan oleh omongan-omongan yang mengambil kesempatan untuk membenci dari Bapak Erick Thohir. Karena ketahuilah bahwa track record dari Bapak Erick Thohir itu tidak pernah ada yang soal dari permainan dari bagaimana dengan diatur atau bisa dikontrol oleh segenap dari bajingan-bajingan dari mafia bola ya. Tetapi coba kalian lihatlah, dulu kalian pastilah merasakan, bukan tidak bagus, bukan pula tidak baik sosok Bapak Iwan Bule, tetapi kalian merasakan bahwa kepemimpinan beliau, saya pernah mendengar bahwa statement ini Bapak Iwan Bule memang baik, tetapi tidak tegas. Kenapa saat ini sosok dari Erick Thohir kalian juga bencikan gitu kan? Terlepas dari hal itu, dari pergantian ini kita percayakan dan kita sepenuhnya, mari kita berikan dukungan sepenuhnya. Di tengah kejadian ini tentunya kita harus bermental yang bisa mengambil suasana untuk bisa mencerna bagaimana ini, apakah memang untuk ada sosok yang ingin menyerang atau menghabiskan timnas Indonesia dengan menjaga asa untuk bisa tetap standby dan juga tetap optimis menjaga asanya bisa bermentas di Piala Dunia. Apakah ada sebuah statement juga bahwa ini sebuah narasi-narasi yang menjadi bola api, kata Akmal ya. Tetapi bola apinya dalam tanda kutip perlu kita garis bawahi juga ya. Kalau kita meributkan soal bagaimana kejadian-kejadian ini, bahkan dari media Belanda dan juga media luar, ini sedang menyoroti bagaimana kepemimpinan saat ini yang dibentuk oleh Bapak Erick Thohir dengan pelatih baru kita, yaitu Patrick Kluivert, bahwa timnas Indonesia memang dalam potensi besar untuk bisa memberikan gebrakan yang baik. Terlepas dari hal itu, saya sebagai pecinta sepak bola dan juga supporter dari pemain ke-12, saya juga berterima kasih lah kepada dedikasi yang dibangun oleh Coach Sintayong. Terlepas dari hal itu ya sahabat-sahabat Garuda, mari kita jangan sampai terkecoh dari sesuatu yang memang ingin mengambil kesempatan di balik kesempitan yang terjadi saat ini. Ya, Total Football bersama Kluivert itu kayak akan dibawa oleh pelatih baru
timnas Indonesia untuk menghadapi tim-tim lain tentunya di kualifikasi Piala Dunia untuk menjawab target yang sudah ditentukan. Bung Erwin, ini kalau kita lihat statementnya Pak Erick Thohir sempat menyinggung soal manajerial. Nah, Patrick Kluivert ini juga sudahkah memahami mengenai challenge atau PR manajerial seperti apa sih yang kemudian harus diperbaiki atau diolah oleh Kluivert dengan timnas Indonesia? Harusnya udah tahu ya. Karena untuk menerima pekerjaan itu kan pasti udah dikasih tahu nih challenge-nya seperti ini, targetnya seperti ini, medan yang akan dihadapi seperti ini gitu. Harusnya udah tahu. Tapi sekali lagi bahwa salah satu modal yang mungkin akan sangat terpakai oleh Patrick Kluivert dan Dani Lanzat serta Pastur, dua pelatihnya, adalah kesamaan dalam kultur, dalam bahasa. Ya, itu harusnya sih bisa menjadi salah satu modal yang sangat berharga ya. Karena waktu menghadapi Arab Saudi, menjelang menghadapi Arab Saudi kan sempat ada pemain-pemain yang mengadakan briefing ya tanpa ada tim pelatih. Itu juga semua orang udah tahu ya. Hasilnya waktu itu Indonesia bisa menang meskipun belum tentu karena briefing itu gitu ya. Tapi paling tidak kan ada ada upaya dari para pemain itu untuk bersatu untuk menang gitu ya. Terakhir patokannya kan di situ. Pertandingan terakhir sebelum melawan Australia nanti itu kan waktu lawan Arab menang 2-0 gitu ya. Waktu pemain-pemain itu juga dalam turbulensi setelah lawan Bahrain, lawan Cina, kalah di Cina yang harusnya 2 pertandingan itu pengennya menang, targetnya menang tapi ternyata seri dan kalah lagi. Habis itu lawan Jepang kalah 4-0. Pak Erick juga sempat bilang waktu itu masih banyak footage-nya. Kalau misalnya tim ini memang nggak mau, ya mending saya mundur aja sekalian gitu kan. Setelah itu kan seperti terlecut semuanya ya. Pemain juga ada inisiatif untuk menggelar pertemuan gitu ya. Akhirnya juga bisa menang. Artinya ada harapan lah ya. Ada harapan ketika pelatih baru juga datang dengan kultur yang berbeda mungkin. Kalau saya boleh menduga-duga mungkin kulturnya kalau orang Eropa itu lebih terbuka gitu ya. Ada diskusi antara pemain dengan pelatih. Kita berharapnya cair gitu. Ya, situasinya cair sehingga hasilnya bisa maksimal. Kalau misalnya situasinya cair terus mainnya bisa maksimal, soal hasil itu mungkin kita akan bisa terhibur kalau misalnya amit-amit nih kalah misalnya. Tapi kalau mainnya sudah maksimal gitu, ya mau gimana lagi? Tapi kan yang penting bisa tampil dengan maksimal. Ya, non teknis persiapannya tuh udah maksimal semuanya gitu. Sudah siap tempur, ya soal hasil mudah-mudahan nggak mengkhianati prosesnya kan, seperti itu sih. Mas Dede, catatan mungkin yang bisa diberikan untuk timnas Indonesia kita dengan pelatih yang baru Patrick Kluivert untuk menyambut nanti pertandingan yang paling dekat melawan Australia 20 Maret seperti apa? Ya paling tidak bahwa pemain sekarang ini kan dilatih oleh pelatih baru, tetapi pelatih baru ini adalah juga pemain-pemain kita kan banyak pemain-pemain dari diaspora dari Belanda. Saya yakin bahwa komunikasinya pemain-pemain dan pelatih itu akan chemistry-nya akan masuk kan seperti itu ya. Mudah-mudahan lawan Australia juga kita bisa memenangkan pertandingan. Paling miss adalah harus bisa draw dengan Australia. Kalau kita mau menuju ke Piala Dunia. Minimal draw ya. Minimal draw. Pelatih baru tentunya harapan baru untuk timnas Indonesia. Kita berharap yang terbaik. Kita tunggu pembuktian terbaik juga dari Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan. Nanti 20 Maret terdekat melawan Australia. Kita akan nantikan hasil terbaik yang akan dibawa oleh timnas Garuda. Terima kasih Mas Dede Sulaiman, Bung Erwin Fitriansyah. Terima kasih sudah membahas begitu luar biasa mengenai kedatangan pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert. Pemirsa, masyarakat ini saya harus bertanya ke PSSI karena memang bagaimana PSSI menyikapi atau melihat sorotan yang ada di masyarakat. Satu hal yang selain ada rekam jejak yang jadi sorotan adalah soal latar belakang ya Bang ya. Latar belakang pribadi dari Patrick Kluivert yang diduga ya, saya ini memakai kata diduga Bang. Diduga terlibat hutang gitu ya. Bahkan lebih ekstrem lagi ada hubungan dengan judi gitu ya. Apakah memang PSSI sudah mengecek background atau latar belakang dari Kluivert sebelum menunjuk, termasuk latar belakang kehidupan pribadinya gitu? Gini, ini juga para pembuat hoax tolong berhenti, ya. Kalau dia pernah match fixing untuk judi, pengaturan skor judi, jadi bandar judi atau apapun namanya, pasti sudah di blacklist oleh federasi dia ataupun UEFA atau FIFA. Ada nggak?
Jauh ini belum ada ya? Ya kalau nggak ada, berarti nggak ada urusan untuk urusan yang namanya match fixing atau apapun namanya. Kalau judi saya nggak ada urusan ya Mas ya. Di Eropa kan beda ya judi dengan di kita ya. Ya. Dan satu hal apa? Dia tuh di blackmail, dikriminalisasi, dikriminal. Dia di apa namanya lawannya kriminal loh. Iya. Dia saksi itu. Ya. Ceritanya mungkin boleh di. Ya nggak perlu lah. Bagi kita apa? Yang penting dari sisi pertandingan, ya, dia tidak pernah di blacklist oleh Federasi Belanda, UEFA atau FIFA. Oke. Karena nggak pernah terlibat di match fixing dan sebagainya. Oke. Udah clear secara pelatih. Ya, itu landasan PSSI ya jadinya. Clear secara sepak bola. Sepak bola loh kita ngomong. Ya. Clear di urusan pertandingan bersih untuk semua pertandingan. Tidak ada semua itu. Kalau ada pasti sudah di blacklist. Ya. Enggak, tolong hoaxnya berhenti. Makanya Mas, kami bingung. Sangat bingung. Kenapa sekarang seperti ada usaha menghancurkan timnasnya kita? Oke. Dia belum pelatih, bahkan kontrak belum dibuat. Ya, kontrak belum dibuat. Karena Pak Erick itu orangnya punya etika, nggak mungkin buat kontrak sebelum yang lama selesai. Udah diserang dan disuruh out. Hey, nilai nanti dong. Satu, jadi ada usaha untuk menghancurkan timnas Indonesia. Yang kedua, kemarin sampai hari ini ada pemain diaspora yang diserang ribuan. Ribuan menyerang pemain diaspora kita. Jadi mereka ini ingin menghancurkan timnas merah putih. Demi siapa? Demi siapa? Anda pecinta timnas atau pecinta siapa? Siapa? Apakah Anda ante-ante asing yang mau menghancurkan merah putih timnas kita? Kenapa Anda mau hancurkan pemain diaspora? Supaya dia nggak mau lagi ke Indonesia? Itu tujuan Anda? Supaya pemain diaspora yang lain yang bakal masuk takut? Nggak mau lagi masuk jadi diaspora? Maaf, kalian tuh jahat, Mas. Jahat. Nggak punya kebanggaan merah putih. Siapa yang Anda bela? Merah putih? Atau siapa? Kasian. Bangga Indonesia kita, bangga kita, topang bangsa kita. Anda coba hancurkan. Anda serang pelatih baru. Padahal belum jadi pelatih, belum sign juga. Baru sign. Baru diumumkan kan? Ya. Anda serang pemain diaspora. Tujuan Anda apa? Kecuali mau menghambat dan menggagalkan timnas Indonesia. Hentikanlah usaha Anda menghancurkan Indonesia. Anda orang Indonesia, bukan ante-ante asing. Ya, tolong. Jangan lagi coba-cobalah. Ini bangsa kita, merah putih. Apa Anda bangsa lain? Anda pecinta timnas atau pecinta siapa? Bukan. Tolong hentikan usaha Anda menghancurkan merah putih dan menghancurkan timnas Indonesia dengan menyerang-nyerang pelatih yang baru dan menyerang-nyerang pemain diaspora. Jangan coba-coba. Jangan jadi ante asing. Ya, sedih kita Mas. Melihat tadi malam ribuan orang menyerbu pemain diaspora kita. Ya. Nggak punya hati merah putih sama sekali. Kita harus mungkin ya memberikan kesempatan ke Clifford termasuk kedua asistennya Bang ya. Ya, dan Alex kembali Mas Factor ingat. Dan Denny Lanjat ya. Dan kembali ingat. Apakah selama 2 tahun ini ada langkah dari ketum kita Pak Erick yang salah? Sebutkannya satu. Ingat. Program kita bagus. U17 kita lolos bos AFC. U19 kita lolos AFC. Putri kita juara. Artinya semua pelatih timnas ini kasih kontribusi untuk bangsa kita. Artinya programnya benar. Semua. Kalau tadi cuma satu yang jalan, bolehlah. Ini semua.
Kenapa Anda nggak percaya sama PSSI? Kenapa Anda tuduh kami mafia? Enggak. Hentikanlah tolong. Mulai hari ini tolong hentikan. Kita maju ke depan. Kita maju ke depan. Ya, tolong. Kalau Anda memang cinta merah putih, cinta timnas, tolong. Hentikanlah semuanya sekarang. Ayo kita maju ke depan. Mari kita move on. Untuk merah putih bangsa kita. Oke, sobat-sobat Garuda Fans, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting, khususnya Timnas Indonesia. Bersama Bapak Thohiri, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Jangan lupa, kita adalah Garuda.